Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam konten ketemu alumni. Kali ini saya sedang berada di daerah Pandeglang, tepatnya di salah satu pondok pesantren yang didirikan langsung oleh alumni Al-Quraniyah. Ingin tahu siapa orangnya? Tetap ikuti saya bersama Abdul Rosyid dalam konten ketemu alumni dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Masya Allah, apa kabar Ustaz? Masya Allah, sehat? Alhamdulillah. Aduh, lama banget kita nggak ketemu ya. Makanya, makin syukur aja ente. Ketemu-temu udah di Pandeg. Ini santri? Nah, ini santri. Masya Allah. Namanya Revan, alhamdulillah udah 8 juz. Alhamdulillah. Kita doanya terus nih. Mudah-mudahan, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini sambil santai-santai gini enak banget ya. Nikmati suasana pedesaan gitu ya. Ini sambil ngempanin ikan. Oke. Gede-gede banget. Saya mau coba dong ngempanin ikan. Ah, enggak. Hehehe. Coba Banyak gaya lain. banget. Ini biar kayak di TV-TV nih. Nih. Sedap. Gede-gede banget ikannya nih. Nah, nanti kita liwat di atas. Wih, bener ya? Wah, Asik mantap. deh. Baik. Ya, kita lihat-lihat dulu pondok nih. Oke, boleh. Ya, kita jalan-jalan. Kita tolong ini ya. Alhamdulillah, adem banget ya Bang di sini ya. Adem, Bang. Nah, ini kita jam 2 ini udah ya? Iya, tapi adem banget. Di mana sini? Pandeglang mana sini? Pandeglang, nama kampungnya Cipapais. Cipapais. Cipapais, Kelurahan Kadumerak, Kecamatan Karangtanjung. Nah, jadi nggak ada alasan lagi kalau mau main, nggak tahu alamat Iya, Bang. iya, Ya, tinggal iya, nyari aja. iya. Gampang sekarang mah Google Maps Bang. Cuman kan kita waktunya. Ya. Sibuk terus. Iya. Sibuknya ya disibuk-sibukin aja. Gitu. Jadi ya kita udah lama nggak ketemu, sekali ketemu Pandeglang. Itu emang bagaimana mulainya bisa Bang Irfan bangun pesantren di Pandeglang? Iya. Ya kalau ditanya gimana mulanya, nggak pernah kepikiran sebenarnya. Nggak pernah kepikiran satu, ya, nggak pernah kepikiran akan hidup dan tinggal di Pandeglang. Iya, secara kan kita kenal lama dan saya tahunya Bang Irfan tuh orang perkotaan. Kita ketemunya tuh paling kalau nggak kumpul di daerah sini ya nggak pernah pakai pelosok kayak gini. Betul. Memang si Pandeglang ini kan kampung abdi Bapak. Oh. Iya. Kampung abdi Bapak. Nah, lalu kemudian sebenarnya sejarahnya kita itu pengen bangun musola, Bang. Awalnya. Tadi kan Bang Ocit sempat ngeliat musolanya kan? Oh iya, Iya, kita pengen bangun musola sebenarnya sederhana kayak ini aja bilik gitu. Iya. Ya, biar kita pulang kampung ke sini itu ya, biar kita enak lah buat sholat-sholat. Terus kemudian kan ada pengajian bulanan ibu-ibu. Nah, biar ada musola dan tempatnya. Iya. Tapi keterusan asik, Bang. Oh, Iya. berlanjut dah tuh ya. Asik dalam segi pembangunan dan alhamdulillah Allah kasih jalan banyak donatur yang nyumbang. Oh, alhamdulillah. Sampai akhirnya musola yang saya lihat sekarang ini udah bangunan permanen gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya dari situlah tanggal 9 bulan 9 tahun 2019. Oh, momen banget tuh ya. Musi 9919. Betul. Nah, itu ditetapkannya ya, pondok pesantren ini pembangunannya. Awal pembangunan Awal tuh. Pembangunan setahun berjalan ya. Alhamdulillah Abi dan Umi mengerahkan segenap kemampuan ya, untuk membangun pondok ini. Nah, terus kemudian akhirnya tanggal 22 Oktober tahun 2020. Oh, hari santri. Hari santri. Hari santri itu. Ya, kita Cari momen lah gitu ya kan. memang kita momentum terus. Oke. Biar gampang ingat biasanya. Betul, itu dia tujuannya gitu. Dan ya kita ngalap berkahnya biar jadi santri lah. Nah, akhirnya kita buka untuk pertama kalinya dan diresmikan para santri berdatangan dengan santri 7 orang laki-laki, 7 orang perempuan. Awalnya tuh 77. 77. Naik 88. 88. Kayak apa tuh, Bang? Salep koreng. Tapi
Tapi ini mas santri ya? Santri ini, Masya Allah. Terus kemudian naik lagi akhirnya, 99 Asmaul Husna. Nah, akhirnya berjalan. Nah, sekarang Alhamdulillah santri sudah ada 40-an. Alhamdulillah. Tapi bakalan bertambah terus ya Bang, insya Allah ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan. Dan bukan hanya bertambah santri, tapi kita juga meningkatkan selalu kualitas, karena memang ini kan amanah ya Bang. Kita amanah yang harus kita jaga. Ada orang tua yang menitipkan di sini, maka kita pun dapat amanah itu dari Allah juga. Makanya kita harus jaga kualitas ini, kualitas pondok ini. Oh iya, Nah, tentu. itu makanya bekal dari Al-Qur'annya alhamdulillah membantu saya dalam mendidik di sini. Iya, minimal ada modal deh ya. Betul. Nah, bicara soal amanah, sekarang kan banyak anak muda yang ngebahas soal privilege lah, dari orang tua kaya, orang tua miskin lah. Nah, itu menurut pandangan Bang Irfan tuh kayak gimana tuh? Oh, itu viral banget sekarang Bang ya? Iya, lagi ramai banget tuh. Nah, kalau kita bicara privilege itu kita lihat dulu. Ini sambil mendengarkan ini musik. Ini bukti kita bermasyarakat. Iya, betul. Nah, maka memang di sini ini kita sama seperti di Al-Qur'annya lah. Kita ini bermasyarakat, bertetangga, Berdampingan dengan warga sekitar gitu ya. Iya, nah, ini lagi ada yang hajat, kan hari Ahad ya sekarang ya. Itu biasa bulan Rajab banyak tuh. Segala aktivitas kegiatan yang ada di masyarakat, Betul. kita juga jadi tahu. Nah, maka dari itu ya maklumin aja Bang. Nggak apa-apa, ini hiburan. Iya, Insya Allah. Lanjut gimana tuh Bang, soal privilege tadi tuh? Soal privilege itu, kita lihat dulu sebenarnya apa sih privilege itu apa. Nah, kan privilege itu hal yang istimewa yang diberikan gitu. Nah, kan ini konteksnya itu dari orang tua ke anak kan. Ya. Jadi yang dibahas itu dari orang tua ke anak, dia sukses gara-gara ada privilege tambahan dari orang tuanya. Gitu. Sedangkan saya nggak mau dapat privilege dari orang tua. Nah, sebenarnya kalau kita melihat, kita tidak mungkin menafikan ada privilege orang tua kepada kita, walaupun seminim itu apapun. Gitu. Karena memang ya kita sambil belajar Bang ya. Itu ada hadis dari Abu Hurairah mengatakan baginda Rasulullah itu bersabda, "Min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya." Jadi daripada hak seorang anak terhadap orang tuanya itu ada 3. Pertama adalah orang tua itu memberikan nama yang bagus apabila seorang anak itu dilahirkan. Itu kan berarti dari kecil kita udah dapat privilege Bang ya. Betul. Tuh, nama tuh nggak mungkin kita namain sendiri. Orang baru bisa nangis doang. Iya. Masa namanya Oe-Oe? Iya, semua bayi namanya Oe. terus. Iya. Nah, maka itu privilege. Kedua itu, jadi ayyu'allimahu alkitaba idza aqala. Yang kedua itu mengajarkan Al-Qur'an, kitab gitu ya, kepada anaknya apabila dia sudah akil baligh. Itu privilege juga dari orang tua. Sebetulnya itu tugas orang tua juga tuh ya. Itu tugas orang tua. Itu kan privilege. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah menikahkan anaknya apabila sudah waktunya, sudah sampai waktunya gitu. Itu juga privilege dari orang tua. Gitu ya. Nah, maka nggak bisa kita menafikan bahwa kita ini nggak dapat privilege apa-apa dari orang tua. Ya kalau kita lihat literatur sejarah yang ada Bang, baginda Rasulullah SAW pun ya, ada privilege-nya. Ada nama besar kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ada nama besar pamannya Abu Thalib. Karena orang-orang yang dihormati itu di Mekah. Nah, bahkan kalau kita lihat sejarah kan baginda Rasulullah itu ya itu dilindungi. Jadi suku Quraisy itu, kafir Quraisy itu tidak berani nyentuh baginda Rasulullah karena pamannya, hormati pamannya gitu. Itu kan privilege yang didapatkan kan. Nah, maka kayaknya kalau kita bilang saya nggak mau dapat privilege, itu kayaknya kurang bijak. Oh ya, dibilang ini bukan hasil dari orang tua gue, ini gue sendiri kan, ada yang bilang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya saya memang melihat, ya, kita ambil titik temu nih. Mungkin yang dimaksud itu adalah kita tidak menggunakan privilege itu secara hedon, berlebihan, foya-foya dan lain sebagainya. Ya, memang ada perkataan Sayyidina Ali yang mengatakan laisal fata, bukanlah seorang pemuda apabila dia mengatakan kana abi wa kana umi. Ini bapakku loh, ini ibuku loh. Walakinnal fata, akan tetapi dikatakan seorang pemuda apabila dia mengatakan ha anaga. Inilah saya gitu. Inilah saya gitu. Nah, maka satu berarti kan tadi kita nggak bisa menafikan privilege itu ada dari orang tua. Tapi ya jangan sampai privilege itu kita gunakan untuk berfoya-foya. Kira kita tindakannya seperti orang-orang hedon. Itu banget. Adapun kita berusaha sendiri, otomatis juga itu kurang lebih banyaknya peran daripada orang tua tentunya. Begitu. Mau kalau ngobrol sama Bang Irfan pasti banyak tuh yang disampaikan kayak gitu tuh. Aduh, mantap. Ini obrolan santai yang sangat bermakna buat saya.
sama-sama lah kita ya gitu. Kita ngopi dulu ah. Boleh. Kopi hitam Bang. Kopi hitam nih, bicara soal kopi hitam. Punya filosofi kopi hitam kan nih, Bang Irfan? Kopi hitam ini salah satu minumannya kaum sufi Bang. Sufi minumnya kopi hitam ya? Bahkan ada al-alim al-alamah Abdul Qadir al-Jarjani gitu ya. Itu dalam kitabnya Umdatus Sofwah ya. Ala hukmil qahwah. Oh. Iya, itu kitabnya. Jadi ini termasuk minuman dari kalangan kaum sufi. Loh, jadi orang-orang dulu tuh emang sering ngopi kali ya? Ya, mungkin untuk ini ya, apa namanya kan karena bangun malam, Betul. dekat kepada Allah. Gitu ya. Kan kalau kita lagi ngaji ngantuk ngopi. Iya benar. Jadi Cuman kita kadang santri tuh dipleset jadi apa tuh? ya. Ya, lagi kongko ngopi. Jadi kebanyakan ngopinya bukan Iya. ngaji. Ya, tapi masih kopi-kopi juga lah ya. Masih alhamdulillah minumnya masih kopi. Gitu. Kita balik lagi nih Bang, soal tadi kita ngebahas soal pendidikan anak ya. Nah tadi saya ngelihat pertama saya ketemu lagi dengan Bang Irfan itu sedang mendengarkan santri yang store hafalan sambil ngasimpan ikan. Itu gimana, apa emang santri diajarin buat ngejagain ikan atau miara ikan atau gimana tuh? Iya, alhamdulillah sih Bang ya. Di sini Allah berikan privilege. Nah, privilege lagi kan tuh. Nyambung terus. Nyambung terus. Ya kan hal yang istimewa. Bener. Gitu ya. Allah berikan hal yang istimewa. Letak geografis Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran ini ya berada ya, di samping sungai dengan aliran mata air. Jadi di sini itu dialiri mata air, Bang. Yeah. Nah, jadi banyak di sini tuh. Tadi kan Bang Ocit juga ngeliat kan ada balong-balong namanya. Apa tuh balong? Balong tuh apa ya kita bilang? Empang. Oh, ya. empang. Iya. Saya kagak ngerti balong, saya tahunya empang. Orang sini bilangnya balong. Nah itu empang-empang banyak di sini. Itu airnya tuh mengalir Bang. Gitu. Oh airnya emang ngalir ya? Airnya ngalir gitu, bukan kita nampung gitu ya, tapi airnya ngalir. Alhamdulillah. Nah maka dari itu kita memaksimalkan, manfaatkan apa yang Allah berikan ini. Nah kita membudidayakan ikan. Di sini sudah ada ikan nila tadi ya, Oh, ada iya. ikan emas, terus kemudian ada ikan gurame, ada juga ikan lele Bang. Ah, ikan lele. Ikan lele ada, gede-gede Bang. Gitu. Sepahanya Bang Ocit. Itu bisa kalau kita jual ke tukang pecel lele lumayan tuh. Lumayan banget Bang. Gitu. Terus ada ikan patin juga. Nah itu anak-anak santri diajarkan. Memang kita ada program itu Bang. Oh memang dipersiapkan untuk santri? Disiapkan untuk santri. Disiapkan untuk santri karena kan kita tahu ya kita santri. Gitu. Ketika keluar dari pondok, nah, kita akan bingung gimana caranya ini saya menghasilkan gitu ya, mencari nafkah gitu, minimal mencari nafkah untuk keluarga gitu. Nah maka di sini kita ajarkan skill-skill itu. Nah selain itu ada juga kita bercocok tanam melalui hidroponik. Oh ada hidroponik juga ya? Ada hidroponik gitu kan. Ada hidroponik. Ya anak-anak udah diajarkan hal itu. Terus kemudian selain itu juga ada program itu kita membuat roti, Bang. Oh ada pelatihan membuat roti? Ya. Nah itu dilakukan itu sebulan sekali tuh. Sebulan sekali ada program misalkan bulan ini pembuatan roti. Nah nanti produksi-produksi itu akan kita distribusikan. Nah itu dia. Jadi kurang lebih pesantren yang Bang Irfan sedang bangun ini menyiapkan santri untuk dunia dan akhiratnya. Iya, insya Allah Bang, minta doanya ya. Insya Allah, amin. Ini bagus sekali programnya ya. Itu juga kan dapat ilmu dari Bang Ocit. Saya dapat banyak ilmu dari Bang Irfan. Ya, saya maaf Bang. Apalagi saya gitu kan. Ini bukan mimpin sih ya, ngebantu di sini lah, ngebantu di sini juga karena ini apa bukan karena keinginan gitu ya, tapi karena ya keadaan. Gitu. Ya tapi keadaan yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak, ya kenapa enggak gitu. Insyaallah Bang. Alhamdulillah. Doanya lah, sama doa. Sama-sama mendoakan kita. Kita punya jalurnya masing-masing, Abang di mana, saya di mana. Yang penting visinya sama, membumikan Al-Qur'an untuk masyarakat sekitar. Gitu. Itu yang diajarkan di Al-Qur'annya ya. Betul banget. Dekat dengan Khairukum masyarakat. Man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Itu ingat banget tuh saya tuh, ditulis di tembok. Oke. Ya santri-santri awal gitu. Udah bahas-bahas soal pondok nih. Kita sambil jalan-jalan dulu yuk. Siap-siap. Ya. Nah, kita nanti keliling-keliling pondok. Nanti kita ngelewat di atas. Siap.
Duduk Bang Ocit. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Enak nih. Ini tempat masih ada aja ya yang kayak gini ya. Alhamdulillah Bang Ocit, ya Allah berikan strategis tempat ini buat PTT Nurul Quran ya. Membantu anak-anak itu dalam proses menghafal karena kan ada healing ya. Rasa anak sekarang healing ya. Ya, ada suara-suara air tuh, gemericik air kan gitu. Di bawah pohon rindang, angin yang bertiup sepoi-sepoi. Aduh, enak banget. Kalau begini enaknya kita ngebahas omongan-omongan atau ingatan-ingatan kita waktu kita di pondok, Bang Irfan. Oh, siap. Pasti ada momen-momen di mana kita kangen banget tuh, pengen kita ngulang lagi kayak gitu tuh. Kira-kira apa tuh Bang Irfan? Waktu kita ingat di pondok aja deh. Banyak ya, kalau bicara masalah kenangan tuh ya nggak bisa kita sebutin satu persatu Bang Ocit. Tapi kita sangkatan nggak sih? Keangkatan kita. Kita sangkatan ya? Kayaknya Bang Irfan lebih tua. Aduh, emang ya? Iya. Itu. Emang kayaknya kalau dari jogrokan emang tua gitu kan. Tapi lookingnya ya lumayan tua. lah, tua juga. Iya. Oke, lanjut gimana Bang Irfan? Momen apa tuh yang paling diingat dan pengen diulang-ulang lagi tuh? Banyak banget itu Bang Ocit. Banyak banget ya. Kalau misalnya kita bicara masalah kenangan tuh kayaknya nggak bisa kita sebutin. Sampai 7 hari 7 malam kayaknya nggak selesai. Banyak sekali berarti momen yang sangat dikenang nih. Yang paling terkenang itu ya pas lagi ngaji sama Abi, suara Abinya gitu ya. Apalagi pas lagi momen Ramadan tuh, kan kita ngaji pagi-pagi tilawah kan, beberekan sono sini bahasanya gitu betul. Yang antuk menunduk gitu ya. Gitu ya. Ya, kita kan di sana itu nggak semuanya Kori ya. Benar. Ya, termasuk saya pribadi. Iya, saya juga bukan Kori. Tapi yang namanya beberekan mah semangat aja kita. Ya kita ikutin aja nadanya ya. Aja. Mau bisa kayak mau kagak kayak gitu ya. Yang penting kita beberekan. Mau nadanya melintir-melintir dikit ya kan. Namanya bareng-bareng kita yang penting nggak kedengeran. Betul. Tapi yang paling dikangenin tuh momen suara Abi sih ya. Iya Bang. Suara Abi itu. Karena di umur kita yang udah semakin beranjak dewasa ini udah jarang banget kita denger Abi ngaji kalau bukan emang lagi waktunya datang ke pondok gitu. Itu juga pasti dikangenin banyak teman-teman alumni itu pastinya ya. Dan ngomongin tadi Bang Irfan bilang suara Abi itu pasti kita rindukan terus loh. Ada nggak inspirasi dari Abi yang sangat mengena di hati Bang Irfan? Kalau Abi kan bicara Abi ya. Abi itu bagi saya dan mungkin bagi semua santrinya Abi itu murabbir ruhi. Ya, pembimbing ruh. Abi itu yang mengajarkan kita ya bagaimana tata cara akhlak kita, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kita sebutnya kan murabbir ruh. Saya ingat ada nazam di dalam satu kitab Al-Ala itu ya Bang Ocit. Fadzaka murabbir ruhi war ruhu jauhar gitu. Nah, itulah ustadz gitu. Itulah guru. Fadzaka murabbir ruhi, itulah guru yang menjadi murabbir ruh, pembimbing ruh kita. Itu war ruhu jauharu. Dan ruh itu bagaikan sebuah mutiara. Wadzaka murabbil jismi wal jismu kasodaf. Dan orang tua itu ya, bagaikan pembimbing badan kita gitu. Dan badan itu laksana cangkang. Jadi kalau kita nilai nih ya, cangkang sama mutiara tuh mantepan mana tuh Bang Ocit? Mutiara dong. Mutiara. Tapi mutiara tanpa cangkang juga nggak bisa kan? Iya betul. Karena dia satu kesatuan. Betul. Jadi Abi itu pembimbing ruh kita, ruh itu mutiara. Jadi kalau tanpa Abi, tanpa guru ya kita nggak bisa jadi apa-apa. Dan hebatnya Abi ya, sehingga saya dalam membimbing anak-anak gitu ya, jadi terinspirasi juga sama Abi. Mental Abi yang sangat kuat itu. Secapek apapun Abi tetap ngajar. Itu luar biasa. Terus kemudian juga kasih sayangnya Abi. Karena ingat banget itu Bang Ocit itu ya. Nah, ini yang paling saya pengen ulang lagi gitu ya. Dari momen-momen yang ada di pondok itu kasih sayangnya Abi ketika Abi itu meluk. Abi itu sering banget meluk kita sama santri. Iya. Itu bagi kita tuh kayak ya Allah. Iya, suka ngerangkul gitu kadang ya, jalan ke depan bareng. Betul. Begitu kita dipeluk sama Abi itu kayak ya Allah, kayak kita tuh bener-bener disayangi bener gitu ya. Kayak dimomong gitu ya, Bang. Dimomong. Itu sosok Abi. Jadi tadi
mental yang sekeras baja, kasih sayang kepada anak-anak, itu yang diterapkan gitu. Itu yang menjadi inspirasi buat saya menerapkan dan membimbing anak-anak di sini. Dan kita nggak pernah gitu ngelihat Abi itu kasar dan main fisik terhadap anak, itu nggak pernah. Betul. Nah, maka moto saya di sini pun gitu, pendidikan dengan kasih sayang. Itu tuh terinspirasi dari Abi. Karena memang kita dididik sama Abi itu nggak pernah dengan kekerasan. Betul. Nah, itu yang luar biasa ya, saya terinspirasi dari Abi itu. Mantep banget. Ya berarti Tuh, sosok jadi kangen Abi nih. Sosok Abi ini memang begitu berpengaruh buat kita ya, Bang. Betul. Ya, Allah. Karena emang Abi itu kalau udah deket sama santri, udah meluk santri, keluar tuh nasihat-nasihat dengan waduh lemah lembutnya. Betul. Jadi kita tuh ngerasa bener-bener disayang betul gitu. Sebanyak santri itu sayangnya nggak dibeda-bedain gitu ya, Bang. Ya mudah-mudahan Abi juga selalu Allah kasih sehat ya, Bang. Betul. Jadi Amin kita ya Allah, amin. bisa terus sama-sama sama Abi. Ya, amin. Jadi kangen Abi kan. Aduh ya. Suasananya gini mendukung banget nih, Bang. Bang, sangat mendukung kalau suasana begini, mengenang nostalgia zaman kita di pondok, itu nikmat banget, Bang. Ya Allah. Nah, setelah kita dapat inspirasi dari sosok Abi yang betul-betul mengayomi kita sebagai anak-anaknya gitu, Bang. Bekal yang dapat Abang aplikasiin, yang Abang pakai sampai akhirnya bisa ngebimbing santri di pondok ini apa tuh, Bang? Banyak gitu. Kan tadi udah tuh ya, Abi itu orang yang mentalnya sekeras baja. Dalam keadaan kondisi capek apapun itu Abi tetap ya ngajar kita. Terus kemudian Abi kasih sayangnya itu bekal yang dapat tuh, satu tadi mental, kedua terus kemudian kasih sayang. Gitu kan. Terus kemudian banyak pesan-pesan yang Abi sampaikan kepada kita gitu ya. Ya intinya ya kita tahu ya, Abi itu bahasanya unik sekali gitu kan. Ya. Abi itu unik banget ya, karena memang orang Betawi kan. Betul. Bang Wacit juga orang Betawi kan. Iya. Nah, jadi Abi itu bahasanya unik tapi mengena dalam hati. Ya, salah satunya gitu kan. Ada yang perkataan Abi itu jangan terlalu banyak gaya, banyakin ilmu. Itu kan perkataan simpel ya, Bang Wacit. Mungkin bagi seorang perkataan ini simpel banget gitu, nggak istimewa, tapi gitu ya. Kalau kita mendalami itu ya, bahwa seseorang itu dilihat bukan dari gayanya, bukan dari fashionnya gitu kan, tapi seseorang itu dilihat dari keilmuannya. Nah, kan kalau kita lihat nih ya, kiai semakin tua tapi berilmu, sampai hutan manapun, di hutan manapun tetap dikejar sama orang kan? Iya, karena keilmuannya. Keilmuannya. Gitu. Ya, tapi kalau seseorang ya yang tidak berilmu, ya mau dia di tempat seramai apapun, ya tidak akan didatangin orang. Itu simple tapi mengena. Iya, jadi kita jangan mikirin bungkusnya ya. Betul. Jadi Abi itu gitu ya, perkataannya unik gitu ya, bahasa Betawi tapi dalam sebenarnya gitu. Penuh filosofi. Betul. Itu ya kalau kita ngomongin Abi, Mang, kagak ada habisnya. Betul. Semua baik-baik kita bisa praktekin dalam kehidupan kita. Aduh, kalau kita terus ngomongin Abi, kayak semakin dalam, kita semakin sahdu banget nih, Bang. Sahdu banget. Ya. Sahdu banget di suasana kayak gini, suara air, angin-angin, ngomongin guru kita yang kita selalu rindukan. Dan juga pasti ada tuh sosok-sosok inspirasi guru selain daripada Abi yang sangat Abang hormati mungkin, atau ada kesan dengan guru tersebut? Semua guru di Al-Qur'aniyah yang mengajar kita nih, Bang ya, itu berkesan banget lah. Ada banyak ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya gitu ya. Banyak itu. Ada almarhum Habib Hilman, ada almarhum Abi Nasir, ada almarhum Abi Narim Rahmat. Terus kemudian juga ada Bang Haji Romli, ada Ustadz Nanang, ada Ustadz Rozak. Terus kemudian ada Bu Ansor dan lain sebagainya gitu ya, yang memang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu gitu ya. Tapi ya untuk yang paling berkesan ada almarhum Habib Hilman. Nah, kita tuh dulu waktu ngaji sama Abi Hilman itu ya, itu kan ada 2 hari tuh, malam Jumat sama Sabtu subuh. Malam Jumat kita ngajinya Kasyifah gitu. Nah, subuh pagi, Sabtu subuh ya. Sabtu subuh itu ya kita ngajinya kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ada momen ketika beliau itu terakhir memberikan tausiah kepada kita, nasihat kepada kita. Itu kan bulan Ramadan ya, habis sholat raweh sebelum sholat witir kan ada tausiah sebelum. Beliau itu menyampaikan satu hadis yang diambil dari kitab Muspuriyah tentang persaksian kepada seorang mayit gitu, persaksian baik kepada seorang mayit. Dan isyhadu anna hadzal mayit min ahlil khair itu. Nah, jadi
persaksian kepada seorang mayit itu sangat penting gitu ya. Ada kisah itu yang diceritakan itu. Jadi ada seseorang itu yang ngebayar orang lain itu, ya, yang ngebayar orang lain untuk cuman berkata Bersaksi saya bahwa ini orang ini khair, orang tuh baik khair gitu. Khair dibayar itu. Jadi dipesan sebelum meninggalnya gitu ya. Nah, sampai akhirnya gitu ya, itu di dalam kubur malaikat itu mendengar itu. Ya, khair itu. Khair bahwa mayit ini khair. Orang baik lah. Orang gitu ya. baik. Nah, tidak lama dari situ, jadi kan Abi Hilman kita tahu ya, sakit lalu kemudian meninggal dunia gitu. Jadi itu seperti tanda dari beliau gitu. Dan kita bersaksi bahwa beliau itu min ahlil khair. Gitu. Beliau ulamanya Allah, ya, pejuangnya Allah, kita bersaksi gitu. Jadi sedih tuh, Bang. Sedih banget, Bang. Kebetulan memang Kiai Hilman ini saya kenal dari saya masih belum di Al-Qur'annya, saya udah kenal beliau gitu. Ya. Banyak banget pesan yang disampaikan sama beliau tuh. Rasid, ntar kalau mondok yang bener ya. Terus pada ngomong cuma gitu doang tuh, Bang. Tapi kesannya tuh kayak ini pesan yang bener-bener dalam. Lalu kalau jadi santri jangan main-main gitu. Betul. Belajar udah. Betul. Nurut sama guru-guru. Betul. Ya mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di surganya Allah. Amin ya Allah. Ini kalau udah bahas guru-guru, ya ada pada zaman kita memang masya Allah sekali Bang ilmunya. Masya Allah, Bang. Jadi hening sedikit nih saya. Ya mengenang lah ya, Bang. Iya, Kadang gitu. kita mengenang sesuatu hal yang baik gitu kan, sesuatu hal yang kita anggap senang gitu ya. Tapi kadang kan kenangan itu nggak semuanya Tentang nggak indah-indah semuanya gitu ya. indah-indah gitu ya. Ada juga Kadang kesan yang bikin kita jadinya meningkatkan giroh buat betul. beramal soleh gitu ya. Betul. Kenangan-kenangan yang membawa luka batin pada masa lalu. Asik. Aduh, Bang. Satu lagi Bang yang saya pengen tahu dari Bang Irfan nih. Ya kita semua tahu Bang Irfan memang zaman di pondok tuh boleh dibilang rajin ya. Aduh. Rajin di mana ya? Rajin di mananya? Sekolahnya tuh rajin banget gitu. Aduh. Ada nggak sih Bang tuh waktu kita di pondok tuh yang bisa andai bisa keulang gitu. Kira-kira apa itu Bang? Ya. Tadi, Bang. Kangen banget sama pelukan Abi. Ya. Karena Abi bagi saya sosok inspirasi. Bagi saya sosok inspirasi. Ya. Kalau ditanyakan gitu, bahwa Sayyidatuna Aisyah kan ditanya sama salah seorang sahabat, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW itu dikabarkan itu oleh Sayyidatuna Aisyah gitu ya, dengan jawaban seperti ini, alasta taqra al-Quran, ke sahabat tersebut, ente baca Quran enggak gitu ya, bahasa kita itu gitu. Nah terus kemudian bala, iya saya baca Quran gitu. Kana khuluquhu al-Quran. Jadi akhlaknya baginda Rasul itu Al-Quran. Jadi sosok inspirasi. Nah, Abi gitu ya, bagi kita semua ya, di mata santri-santrinya gitu, ya akhlaknya Abi ya, akhlak Quran. Ya, karena Abi bukan hanya ahli Quran dari segi talaffuz, ya bukan dari segi pelantunan saja gitu kan. Tapi ya Abi ahli Quran. Ya, kepada keluarganya gitu kan, kita tahu gimana akhlak Abi kepada keluarganya, anak-anaknya kan sayang banget ya. Betul. Gitu. Itu yang saya salut tuh, Bang. Jadi Abi tuh waktu ngajar ya, ketika diganggu ya sama anaknya nggak pernah marah kan? Iya. Nah itu dia. Pasti dipangku. Itu. Pasti dipangku. Dirangkul, diajak duduk gitu. Ya, betul. Itu dia tuh, Bang. Betul. Ya Allah, ini obrolan kita episode ketemu alumni yang kedua ini memang aduh saya rasa ini spesial sekali karena Bang Irfan ini sahabat saya. Beliau ini orang baik banget sama saya. Ingat deh Bang, dulu kita tuh sering banget kalau liburan pondok kita motor-motoran. Ini momen-momen yang selalu saya ulang dengan Bang Irfan, motor-motoran kemana-mana. Sekarang mah kita udah nggak bisa gitu lagi ya Bang. Bisa, Bang. Bisa ya? Bisa motor-motoran. Ya motornya buat ke majelis. Iya. Ada alhamdulillah. Gitu. Jadi ya itu juga, Bang, teringat gitu ya. Ada pesannya Ibnu Abbas, manhumani la yashba'an. Ada dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Talibul ilmi wa talibud dunya. Satu orang yang menuntut ilmu, kedua orang yang menuntut dunia. Jadi ya kita pilih mau yang mana gitu. Ya, bukan berarti kita menafikan bahwa kita ini punya kehidupan dunia. Kan kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu ada keduanya gitu. Jadi boleh dibilang mesti balance gitu, seimbang mesti balance. Tapi kita berusaha buat jadi talibul ilmi gitu. Orang yang nuntut
ilmu terus gitu kan, nyari ilmu terus ya. Mudah-mudahan ya saya juga masih belajar gitu ya. Mudah-mudahan kita juga jadi orang yang pembelajar. Amin. Gitu Bang. Banyak banget nih obrolan yang sangat bermakna di episode kedua ini. Terakhir Bang Irfan, saya pengen banget ada saran atau pesan-pesan buat para penonton juga buat santri-santri Al-Quraniyah biar meningkatkan giroh dalam belajarnya. Kira-kira apa ada pesan dari Bang Irfan? Apa ya? Saya rasa udah banyak banget tadi. Kalau buat disuruh ngasih pesan gitu ya, mungkin pesan dan nasihat buat diri kita sendiri. Al-Quraniyah itu pondok Quran, dan di sini pun pondok Quran. Saya selalu bilang ke para santri-santri gitu. Mungkin kalau untuk memberikan hadiah kepada kedua orang tua berupa harta, ya kita belum mampu. Ya, bahkan bisa jadi Nggak bakal mampu. Dan bisa jadi ketika kita sudah mampu nggak sempet ini, karena memang kita sudah kehilangan kedua orang tua. Maka yang paling baik dari itu adalah kita ngapal Quran, karena seorang penghafal Quran akan memberikan mahkota kebahagiaan kepada kedua orang tuanya di yaumil kiamah kelak. Amin. Jadi hadiah terbaik ya itu gitu. Mungkin itu aja ya. Jadi meningkatkan giroh kita dalam menghafal agar ya kelak kita bisa memakai mahkota di surganya Allah untuk kedua orang tua kita. Betul. Baik Bang Irfan, terima kasih banyak. Semoga Bang Irfan selalu Allah jaga kesehatannya, pesantrennya juga semakin maju, semakin pesat dan semakin bertambah santrinya. Ya, minta doanya Bang Ocit, kita juga lagi ngebangun. Biar tadi kan udah tahu Bang Ocit kan sejarahnya pondok ini bahwa ya baru 1 tahun berjalan kan. Ya, jadi ya hampir 1,5 tahun lah kalau sekarang ya. Tapi kalau kita lihat udah begitu pesat juga. Amin ya Allah, masih berjuang, masih jauh ya dibandingkan Al-Quraniyah dan pondok-pondok lainnya. Kita baru lahir, ngerangkak juga belum. Gitu. Kayak anaknya Bang Ocit ya. Jadi orang sejaman pulang. Tapi ya kita sebagai kawan pasti akan selalu support buat Bang Irfan. Amin. Ya. Terima kasih Bang Irfan. Siap. Mudah-mudahan saya ada kesempatan bisa ketemu lagi, kita bisa bareng-bareng lagi datang ke pondok ini biar kita juga bisa silaturahim sambil bakar ikan. Ngeliwat gitu. Saya sebenarnya kangen sama angkatan kita gitu ya. Makanya suatu saat ngumpul di sini kita bakar-bakar. Kita bikin jadwal nanti. Ya, bakar-bakar ikan, bukan bakar-bakar yang lain. Iya, bakar ikan aja. Baik, terima kasih. Demikian konten ketemu alumni episode kedua ini bersama Bang Irfan. Dari kami berdua kurang lebih mohon maaf. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.